Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Kami tetapkan pasangan-pasangan ini tinggal di tempat-tempat yang luas. Syu'ub, komunitas yang luas. Ya, bisa beda RT, bisa sama RW, bisa beda kelurahan, kecamatan, sampai dengan kabupaten, provinsi. Masya Allah, seakan-akan Allah ingin sampaikan, nih pasangan anda bisa cari seluas-luasnya. Kalau nggak ketemu satu RT, cari di beda RW. Nggak ketemu di satu RW, cari di beda kelurahan. Nggak ketemu di kecamatan, nggak ketemu di Palembang, mungkin ada di Jakarta. Nggak ketemu di Jakarta, cek di Jawa. Nggak ketemu, cek sampai Papua, cek sampai ke Malaysia, sampai ke Brunei. Masa nggak ada satupun di muka bumi cocok untuk anda? Terbentang luas. Ya. Mungkin ketemu dengan teman sekampung, Masya Allah. Boleh menikah dengan perempuan sekampung? Tidak, bagaimana menikah perempuan sekampung? Banyak dia. Satu aja cukup. Ya. Antum Nabi aja, Masya Allah, batasan di Quran kan 4. Antum mau dengan sekampung, nggak bisa dia. Ya, teman di kampung mungkin ditemukan dia. Ayo coba dapatkan, ikhtiar. Ini menunjukkan bahwa, awas hati-hati, untuk menentukan pasangan itu mesti ada ikhtiar kita mencari. Makanya ayat selanjutnya, ikhtiarnya jangan sampai salah. Perhatikan ahli surga, beda dengan yang lain. Anda keluar dari sini agak berat meniti surga. Ikhtiar seseorang untuk mencari pasangannya, dia akan tempuh dengan cara yang tidak melanggar. Lita'arafu, dengan ta'aruf. Ta'aruf bukan maksiat. Ya. Mengenal satu dengan yang lain akan hal-hal yang dibenarkan oleh syariat. Sekarang persoalannya bagaimana cara berta'aruf yang baik? Apakah kemudian datang langsung melihat? Apakah mengamati? Apakah jalan bersama-sama? Tidak. Ternyata diatur oleh hadis Nabi SAW riwayat At-Tirmidzi. Perhatikan kalimatnya. Tunkahul mar'atu li arba'in. Umumnya perempuan dinikahi dengan 4 hal. Di sini maksudnya pernikahan ya, secara umum disebutkan perempuan karena pada umumnya perempuan pasif, laki-laki yang mencari. Kalau diterjemahkan secara bebas, pernikahan itu motifnya umumnya ada 4 hal seseorang menikah. 1, limaliha, karena pertimbangan harta benda. Kan antum cek mau menikah, ukur-ukur dulu untuk akad siap atau tidak, untuk resepsi bagaimana, untuk maharnya seperti apa dan sebagainya. Ini kecenderungan pertama. Nanti kita bedakan dengan ahli surga. Jangan-jangan antum sudah berumah tangga sampai dengan malam ini belum masuk dalam kategori yang ini. Kita perbaiki. Yang kedua, lijamaliha, karena cantik atau gantengnya. Awas hati-hati ya. Yang pertama karena faktor harta. Yang kedua karena faktor cantik atau gantengnya. Nanti kita jelaskan lebih jauh ya. Antum yang laki-laki melihat perempuan, faktor pertama kan dilihat sesuai enggak nih gitu kan. Yang perempuan juga begitu, gantengnya, tampannya, macam-macamnya. Nanti kita perhatikan. Yang ketiga, nasabiha, keturunannya, latar belakangnya, apa pendidikannya, dari mana dia berasal, bagaimana keluarganya. Dan yang keempat, ini yang harus digarisbawahi, lidiniha, karena faktor agamanya, ketaatannya dan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahli surga itu yang ingin meniti rumah tangganya menuju surga, kata Nabi, lihat ujung kalimatnya, fadhfar bidzatid dini taribat yadak. Maka utamakanlah pada faktor yang keempat, karena hubungan kedekatannya dengan Allah, maka rumah tanggamu pasti akan beruntung, nyaman. Di ahli surga itu, ketika dia mau membangun hubungan rumah tangga, membentuk keluarga, pertimbangan utamanya bukan karena hartanya, bukan karena bagian ketampanan cantiknya ya. Cantik kan bisa relatif ya. Kalau jelek kan mutlak gitu ya. Baik, cantik bisa relatif, nanti kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat nanti. Baik. Nasabnya ahli surga tidak. Bagaimana hubungan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kalau orang sudah dekat dengan Allah, sudah 3 yang lainnya akan mengikuti. Karena hartanya, bukankah pemilik harta itu Allah? Yang punya rizki Allah, yang punya ketenangan Allah, yang punya solusi Allah. Jadi ketika ada seseorang mendekati Allah, maka turunan yang 3 akan diberikan kepada dirinya. Karena itu ujung ayatnya ditutup dengan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara anda, kalau ingin mencari pasangan terbaiknya, cek yang paling takwa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita turunkan ya, takwa disebutkan di Quran sebanyak 115 kali. Dari 115 kali ini dibagi 2 ya. Pertama, ada yang terkait hubungan dengan Allah, bentuknya ibadah ritual. Al-bu'dur rabbani, haddu min Allah. Misal kalimat takwa pertama di Quran surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat kedua sampai dengan kelima, posisi paling kiri dari atas sampai bawah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil
Muttaqin. Siapa ciri muttaqin ini? Ayat ketiganya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dia berusaha menyempurnakan salatnya. Kalimat salat di situ jama' bentuknya, banyak. Bukan cuma fardunya, sunnahnya dia kejar-kejar. Bagaimana Anda ingin mendapatkan berkah dari Allah dalam pernikahan sementara pasangan Anda jauh dari Allah? Barakallahu laka wa baraka alaikum wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah turunkan berkah kepada Anda. Semoga Allah berkahi perjalanan hidup Anda berdua dan semoga Anda dikumpulkan berdua dalam kebaikan oleh Allah. Sementara Anda jauh dari Allah, bagaimana berkah diturunkan pada Anda? Anda saja tidak memuliakan Allah, bagaimana Allah bisa memuliakan Anda? Yang pertama dilakukan, bangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu teman-teman perhatikan ya. Ayat pernikahan ketika akan dilangsungkan. Antum kalau mau menikah di kartu undangan tuh biasanya suka dicantumkan surah apa itu? Surah ke-30 ayat 21 kan? Ini memang agak aneh ini ya. Agak aneh ini. Biasanya yang kirim undangan itu tahu isi undangannya. Biasanya begitu. Yang kirim undangan sudah paham dengan isi undangannya. Ini yang paling aneh, yang kirim undangan nggak ngerti dengan yang dituliskan. Antum mau sampaikan pada orang Quran surah 30 Ar-Rum ayat 21, sementara antum sendiri belum tilawah ayatnya. Bagaimana Anda bisa mengajak orang untuk memahami ayat itu, Anda sendiri belum baca ayatnya? Jangan-jangan Anda sebarkan undangannya, Anda sendiri nggak pernah baca ayatnya. Lihat kalimatnya, wa min ayatihi. Dan di antara tanda-tanda yang mendekatkan seseorang dengan Allah. Dalam bahasa Arab tanda itu cuma dua kalimatnya. Satu disebut dengan alam atau alamah, tanda yang mendekatkan pada tujuan. Di mana alamat PT Pusri? Oh, di sini, di sini, di sini. Anda tahu alamatnya, semakin dekat sampai ke tujuan. Itu disebut dengan alamah. Tapi yang kedua, ayat. Tidak disebutkan di kamus manapun dalam bahasa Arab, apalagi dalam Al-Quran, kecuali tanda yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu isi Quran semuanya disebut dengan ayat. Karena setiap Anda baca Quran, semakin nyambung dan dekat Anda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Baqarah berapa ayat? Ali Imran berapa ayat? Nah, teman-teman, proses berkeluarga pernikahan itu dibuka dengan kalimat ayat, wa min ayatihi. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan, hei, tujuan berumah tangga ini saya syariatkan, tujuan utamanya bukan hanya melepas rindu dan kasih di antara pasangan ini, tapi supaya menjadikan kalian lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada yang sudah berumah tangga sampai malam ini, belasan tahun, puluhan tahun, tidak menjadikan dirinya lebih dekat dengan Allah, ada yang keliru di rumah tangganya. Pasti ada yang salah itu. Anda tadinya jarang ke masjid, ya jarang sholat berjamaah, supaya lebih meningkat kualitas sholatnya dikirimkan makmum sampai ke rumahnya. Sampai di rumah pun belum mau berjamaah juga, Anda perlu dikirimkan berapa makmum lagi? Oh, jangan pikirkan yang macam-macam deh ya. Coba cek dulu gitu kan. Pasti ada yang salah tuh di situ. Ya, ada yang keliru. Karena itu sebelum berumah tangga pastikan, kata Nabi, bangun kedekatan dulu dengan Allah supaya rahmat diturunkan. Bacaan Qurannya, kan? Masya Allah, infaknya, sedekahnya, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tidak disebutkan takwa dalam Al-Quran kecuali membangun hubungan dengan makhluk, hubungan baik dengan makhluk, hablum minan nas, al-bu'dul insani. Ya, contohnya di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 133 sampai 134, posisi paling kanan sebelah atas. Ya. Jangan-jangan hubungan baik dengan Allah iya, tapi dengan ibu mertua kurang bagus, dengan kerabat kurang baik, dengan tetangga kurang bagus, itu pun akan menghadirkan ketidaktentraman dalam rumah tangga. Ya, saya agak percepat sedikit. Kalau urusan agama ini sudah dipegang kuat dalam kehidupan, maka yang tiga akan merubah konsepnya. Perhatikan, yang tiga akan berubah konsepnya. Dan ini langsung dicontohkan lewat kehidupan rumah tangga Nabi SAW. Mohon izin ya, saya mau tanya sebentar. Berapa istri Nabi? Saya ulang, berapa istri Nabi? Baik. Ada yang bilang 11, ada yang 12, ada yang 9, lebih daripada 4 dia. Baik. Meninggal 2 lebih dulu, 9 hidup bersama Nabi sampai dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, teman-teman. 9 istri Nabi yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya.
Ternyata setelah dikaji dalam penelitian As-Sirah An-Nabawiyah, Nabi itu diperkenankan menikah lebih daripada 4 karena seluruh istri si Nabi itu menjadi miniatur karakter perempuan di muka bumi. Jadi semua karakteristik perempuan di muka bumi itu nampak pada istri-istri Nabi SAW. Karena itulah ditetapkan lebih daripada 4. Nanti kita akan lihat, antum keluar dari sini cek di rumah istri antum mirip siapa gitu ya. Kita lihat nanti, saya berikan jabarannya sedikit-sedikit. Ya. Itu dari yang paling perhitungan Pak, sampai yang paling cemburuan Bu, ada. Sebelum menikah dengan Nabi. Sebelum menikah dengan Nabi. Tapi karena Nabi itu orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling takwa. Ya, fadhfar bidzatid dini taribat yadak. Beruntung perempuan-perempuan ini. Karena lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi mampu merubah semua karakter ini menjadikan semuanya bermakna positif dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya hitung-hitungannya masalah uang belanja, setelah menikah dengan Nabi dirubah oleh Nabi menjadi hitungan ibadah. Sekarang bagaimana caranya satu kurma jadi ibadah? Yang tadinya cemburunya pada urusan dunia, setelah menikah dengan Nabi pada urusan akhirat. Kalau si fulanah bisa tahajud malam ini, saya pun harus bisa. Kalau dia mengetahui ayat yang turun sekarang, saya pun mesti tahu. Kecemburuannya semua pada ibadah. Dan itu yang kita akan turunkan sekarang. Makanya konsepnya langsung berubah. Ketika lima liha tadinya diartikan orientasi dunia, harta, sekarang lain. Maliha, kalau orang sudah dekat dengan Allah, maka yang dicari adalah bagaimana perempuan yang bisa mengelola harta suaminya dengan baik. Jadi mal di sini akan berubah maknanya. Dari yang ngitung-ngitung harta, sekarang bagaimana caranya memanage harta suami yang sekiranya dihasilkan pendapatan oleh suami itu. Maaf, kalau dalam bahasa bebasnya, misal, ya, cari istri yang bisa memanage harta yang dihasilkan oleh suami. Kalau antum pendapatan baru 5 juta, jangan cari perempuan yang zakat malnya saja 10 juta misal. Itu gak akan nyambung. Kalau tarbiyahnya sudah bagus dengan Allah, maka berapapun yang Anda peroleh itu berkah aja, gak ada masalah. Dia gak akan tanya sedikit atau banyak, yang datang ke rumah itu yang akan dia olah. Nanti kita lihat beberapa kasusnya kalau waktu kita masih cukup. Yang kedua tadi, jamal. Kalau orang cuma urusan dunia, kalimat jamal tadi akan diartikan dengan ganteng atau cantik. Padahal dalam bahasa Arab bukan itu. Ya, saya turunkan ya sebentar. Dalam bahasa kata jamal itu lebih kepada sifat, ya, sifat, bukan tampilan fisik, bukan tampilan fisik. Kalau sifat ini masuk pada tampilan fisik, maka kalau masuk pada laki-laki, kalimatnya akan berubah menjadi jamil namanya, jamil. Misal ada yang namanya Saiful ganteng, disebut Saiful Jamil misalnya. Jangan pikirkan yang macam-macam, saya cuma beri contoh. Ini ganteng, ini fisiknya ganteng. Perempuan jamilah, ya, perempuan jamilah. Gampang kalau antum ingin robah kalimat, saya beri rumus cepat. Laki-laki ke perempuan umumnya tinggal tambah tak di ujungnya. Muslim laki-laki, perempuan muslimah. Mukmin laki-laki, perempuan mukminah. Shaim laki-laki, perempuan, nah ketemu kan. Jamil laki-laki, perempuan jamilah. Baik. Dan namanya Mulan misalnya kan, cantik. Kita katakan Mulan Jamilah misal. Baik, teman-teman perhatikan sini. Ini fisik. Kalau ahli dunia, dia hanya akan cari yang fisiknya aja. Cuman ini kan gak akan abadi. Kalau cinta Anda hanya dibangun lewat fisikal saja, begitu gantengnya turun atau cantiknya mulai luntur, maka hilang cinta Anda. Makanya oleh Nabi, kalau seseorang lebih dekat dengan Allah, kekuatan agamanya dibangun, maka kalimat ini berubah dalam bahasa hadisnya menjadi jamal. Jamalun, sifat umum. Mohon fokus sebentar. Ada jamal, ada jamal, itu beda. Ada jamalun, ini. Kalau jamal, ini keindahan yang berasal dari dalam, inner beauty. Ya, jadi ada dorongan-dorongan kebaikan yang nampak dari dalam. Dia sudah nggak ada lagi pandangan fisik. Ya, ada sikap yang baik. Kalau ngelihat pandangannya terpancar keindahan, ada ketenangan dalam jiwa. Walaupun menurut orang belum tentu secantik yang lain, tapi ketika melihat dia keindahan nampak dalam jiwa, menenangkan hatinya. Makanya kata Nabi, perempuan salihah itu ketika dipandang menenteramkan jiwa Anda. Itu jamal namanya. Tapi ada alifnya ya. Jamal. Kalau tanpa alif pendek, jamal itu unta namanya.
Hati-hati antum yang namanya Jamal, awas kalau mau umrah, cek lagi di paspornya itu ya. Tulis, jangan-jangan alifnya hilang begitu dicek di imigrasi, ya jadi bingung petugasnya. Nah, saya kasih contoh hadis. Ya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ya, kita lihat. Nomor hadis yang keempat,